Sukma artis S tinggal separuh. Efek dari perjanjian ritual yang dia lakukan. Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Serah Diri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Serah Diri. Ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Untuk menyamakan frekuensi dan energi, silakan fokuskan mata kalian ke tombol hati ya. Lalu tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Dalam kepercayaan Nusantara, setiap manusia punya sukma, inti kehidupan yang menentukan kesadaran, kepribadian, dan bahkan takdir. Sukma adalah dirimu yang sesungguhnya, jauh di balik fisik dan pikiran. Tapi banyak yang nggak tahu ya, bahwa sukma itu nggak selalu utuh, bisa terpecah, tertinggal, atau pergi saat seseorang mengalami trauma berat atau ada perjanjian dengan makhluk goib. Nah, saat sukma tinggal separuh, manusia kehilangan arah, keputusan kacau, emosi meledak, jati diri mulai kabur, dan auranya mulai aur-auran. Dan kita akan coba lihat ya, artis S ya. Ini apakah dia mengalami hal itu beberapa minggu yang lalu hingga minggu ke depan. Oke, sekarang saya cek dari sisi dalamnya. Artis S ini lahir tanggal 29 Agustus. Ini lahir hari Selasa ya. Dan Neptunnya 12. Ini adalah Tribuana, penguasa tiga dunia. Ini adalah angka yang sangat kuat. Tapi kekuatan itu bisa menjadi bumerang kalau tidak diimbangi dengan hati yang bersih. Karakter Sukma angka 12, ini orangnya punya karisma ya. Ini punya leadership. Mudah terpengaruh oleh energi sekitar, khususnya keluarga terdekat. Ini kalau Sukma terganggu, ini dia bisa berubah menjadi destruktif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kita bisa lihat ya, perubahan perilaku dari artis S ini dalam beberapa bulan terakhir. Kita semua bisa melihat bersama ya, perilaku artis S ini. Ini berubah ya, terutama pada saat live streaming dan juga di media sosial. Ini mulai dari ibu keibuan menjadi agresif, dari pribadi tertutup menjadi provokatif, dari tenang menjadi mudah marah. Nah, dari yang kalem kok jadi penuh dengan sesuatu yang asusila ya, saya sebut ya, dengan pacarnya pada saat live. Nah, ini adalah tanda sukma nggak utuh ya. Sebagian sukma telah pergi karena beban yang memang terlalu berat, konflik rumah tangga, tekanan publik, dan mungkin keterlibatan dalam energi goib yang kelam. Nah, sing sukmanya kurang, lakuinnya bakal tanpa arah. Yang sukmanya kurang, jalannya akan tanpa arah. Dan kita bisa ngelihat ada 5 tanda ya. Kalau sukma seseorang itu tinggal separuh. Pertama, ini ada perubahan perilaku drastis, dari pendiam menjadi agresif, dari sabar menjadi pemarah. Yang kedua, keputusan yang nggak masuk akal, bertentangan dengan nilai-nilai sebelumnya. Bahkan ini tidak punya etika dan juga adab ya. Yang ketiga, dia mudah terpengaruh oleh orang dengan energi negatif. Yang keempat, dia kesulitan tidur ya. Jadi bukan insomnia ya, tapi sukma yang tidak utuh bikin tubuhnya gelisah. Yang kelima, dia sering ngelamun atau bicara sendiri. Percakapan antara sukma yang tersisa dan yang pergi. Artis S ini nunjukin hampir semua tanda ini ya. Ini kebenaran, kebetulan, atau memang ini ada energi yang bisa kita baca. Sing wah-wah tanpa sabab, ikut tanda sukmanya lagi ora utuh ya. Nah, ketika saya cek lebih dalam, ini ada dua kemungkinan ya. Pertama, memang karena trauma perceraian dan juga tekanan publik yang berkepanjangan. Dan ini cukup brutal ya. Walaupun dia sendiri yang mancing-mancing di awal. Ini cukup untuk bikin sukma dia itu pergi sementara. Yang kedua, ini ada keterlibatan. Ini diduga ya, ada ritual Gunung Kawi. Dan kalau benar artis S ini melakukan ritual sebagai pelaku maupun saksi, energi di tempat itu dapat bisa menarik sukma sebagai imbalan. Ini kalau penuturan dari kuncian Gunung Kawi yang pertama, ini dia menyebutkan ya, kalau artis S ini ke Gunung Kawi, ini tujuannya untuk ritual. Nah, ini tentunya berdampak ya. Bisa jadi sebagian sukmanya tertinggal di sana. Pertanyaannya,
Sukma itu bisa kembali nggak ya? Ya, Sukma bisa kembali ya kalau dipanggil melalui ritual ngalap Sukma. Pemanggilan Sukma yang hilang, tapi ini bukan sekedar ritual ya. Ini syaratnya dia harus mengakui kesalahan yang pernah dia perbuat. Yang kedua, meminta maaf kepada yang terzolimi. Yang ketiga, menjauh dari energi negatif. Yang keempat, melakukan ritual dengan bimbingan yang tepat. Ini kalau enggak, Sukma yang tinggal separuh akan terus membawa dia ke arah yang semakin gelap. Bukan karena takdir ya, tapi karena pilihannya sendiri. Nah, menurut kalian, apakah artis ini bersedia untuk minta maaf dan mengakui perbuatannya? Nah, silakan tulis di kolom komentar ya. Oh, selalu cerita di rumahnya ada ular lah, ada inilah, ada itulah. Berapa hari nyampe? 2-3 hari. Tadi udah kita sama-sama lihat ya guys. Saya akan membongkar sebuah misteri yang mana ada mantan asisten artis. Nah ini kan yang lagi heboh ya. Pulang dari podcast langsung masuk. Yang lagi heboh. Wow, yang saya lihat dan yang saya rasakan dari sosok mantan asisten ini, dia mempunyai energi jujur. Oh jujur, energi itulah kejujurannya, itulah faktanya, itulah adalah kebenarannya. Ya, jujur. Karena tidak semua berani untuk speak up gitu. Dan dia tahu resikonya apa. Tahu resikonya. Ya, dan tujuannya adalah supaya bisa memutus rantai tumbal dan biar tidak ada korban lagi. Ya, Yes. seorang laki-laki yang sedang meniupkan api emosi ya. Dan di sini seorang wanita yang sedang melepaskan pelangnya. Tahu kan, melepaskan pelangnya, Artis yang berkacamata. kirim sesuatu. Ya, jadi yang saya lihat ya dari kejadian kemarin yang tiba-tiba dia pulang, banyak yang dia rasakan ya, dan akhirnya drop. Nah, ini yang saya lihat ya, awalnya ya medis diawali ya, tapi akhirnya jadi non medis. Memang seperti itu cara kerja astral ya, memang seperti itu. Ya, dilihat ini kelemahannya tubuh ini gimana, disitulah dia masuk dan dari situlah dia bekerja. Tapi kuat, ya kuat, ya harus doa-doanya. Dia tahu kok risiko ya si anak yang bilang gitu. Karena kan mantan ini kan emang diincar nih, tapi lolos terus nih. Oh, berarti sebelum dibongkar ini memang udah ada incaran. Nah itu ya ternyata. Hai Koko Hiro. Pelaku ini ratu pelindung ya, tapi inilah jenis-jenisnya. Seorang laki-laki yang hidup singgasana dan dikawal oleh dua iblis lainnya. Dan jangan khawatir ya, karena di sini ada Dewi Pelindung. Ya, Dewi Pelindung ini ada dari
sumbernya yang melindungi juga. Oh, dan ada orang-orang baik yang dia temui yang membantu doa juga. Jadi yang itu ya pas pada saat saya buka di sini ya, saya buka di sini. Pada saat saya buka buat konten kemarin tentang artis yang pesugihan itu, Iya, udah. saya pun diteror. Udah mimpi. Saya pun diteror dengan menggunakan astral, tapi salah lawan. Bukannya saya sombong di sini, tapi salah lawan. Ya, makanya tempat kamar khusus yang dia punya terobrak-abrik. Sesajen-sesajennya, gambar junjungannya, bahkan baru Amin. hari kemarin yang memberikan kepala babi di sana. Terbongkar semuanya, saya bolak-balik gitu. Bolak-balikin semua. Dibolak-balikin, mampus. Syukurin. Ya, di situ masuk agen hancur lebur lama. Hancur lebur. Ya, jadi tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi semesta mengirim saya untuk membuka kasus ini, ya. Kenapa? Astral lawannya astral. Sehingga apa? Sehingga si pelaku, si artis ini, ya, bisa merasakan apa yang dia rasakan dari orang lain di luar sana. Oke. Ya. Sebelum saya obrak-abrik itu ada 8 foto. Ya, termasuk saya. Ada fotonya. Ya, saya bilang ya, ada 8 foto. Termasuk saya, yang mantan asisten ini, dan satu lagi teman mantan asisten ini, ya, 2, kalau saya lihat ya, itu influencer. Oh, influencer. 2. Ada artis kayaknya gitu. Ya, 2 influencer. Artis ya. Ada artis 2. Dan 2-nya saya tidak kenal. Ya, ada 8 pada saat saya lihat itu. Wah. Ya, saya lihat itu ada 8. Ada 8. Ya, dan kita mulai peperangan ini. Nih, kita mulai peperangan ini. Positif ya. Tenang, perang kedua. Betul, Saudara terus. Tapi dalam putar yang sedang memegang tongkat. Maka si jin tersebut apabila tidak bisa tutup kok ini ya, rasa aneh-aneh kalian ya, menyesatkan keadaan itu, rencana semesta yang memang harus selesai. Dengerin. Nanti menyesal, pasti menyesal. Ya itulah edukasi, dan tidak ada pesugihan yang tidak ada tumbal. Jangan ditipu dari siapapun. Ya, lebih enak kita usaha sendiri, bangkit sendiri. Bangkrut lagi, naik lagi, apa kita ambil pengalaman semuanya. Dan jangan sekali-sekali bersekutu dengan bangsa jin dan iblis. Itu saja saran saya. Nah, itu tadi ya, Raya. Jadi kenapa baca pembukaan ini semuanya selain untuk memutus ya, apa yang dimancanakan untuk memutuskan, pasti ada rencana semesta yang memang harus selesai diputuskan ya. Sehingga kenapa Kimacan turun tangan itu tadi, dan selain itu untuk mengedukasi wahai kalian para dukun-dukun cabul, dukun-dukun negatif ya, yang ngejual katanya pesugihan putih tanpa tumbal. Suruh dia minum yang banyak. Udah ngasih peraturan ke anak, tiba-tiba ada orang baru ngobrak-ngabrik peraturan di rumah tuh gimana itu kayak gitu. Sumpah guys, sumpah asli. Bapak bukan, ngebiayain kagak. Astagfirullahalazim, bener-bener sumpah guys. Udah offside, bener-bener udah offside banget. Gue akan repost ya.
Sayang gundulmu sayang. Gue pengen tahu ya, sayang itu dari mana? Sanggup ngebiayain semua? Semuanya. Bisa nggak ngasih 250 juta sebulan? Gue tanya. Sayang cuma ngejebet, megang ngambung-ngambung ya, itu bukan sayang itu. Sayang itu ngasih. Bisa nggak lu ngasih duit yang banyak? Itu satu. Kedua, dibikin kere dulu. Ibunya misalnya masih mau nggak? Sekarang bilang sayang sama orang yang kaya tajir melintir mah gampang say. Coba dibikin kere kayak zaman dulu. Masih mau nggak? Kuere rumahnya jelek, masih mau nggak? Tatanya. Jangan ngomong soal sayang-sayang. Tak kemplang kok gue. Ya, sayang kalau rumahnya, mobilnya, fasilitasnya semua mentereng ya sayang. Gampang orang buat sayang itu. Lo pikir, tahu nggak kamu? Pagi tadi itu juga udah ada yang nanya. Oh, ngomong gini. Kalau nggak salah, aku lihat akunnya namanya Fair, V-E-R. Oh, Mamski kenal ya sama si Fitri itu? Gue kenal. Sejak kapan gue kenal? Mamski kan punya nomornya. Fitri itu alhamdulillah nggak bodoh. Dan Mamski alhamdulillah nggak bodoh. Jadi orang-orang mau hubungin aku langsung nggak bisa ke nomor aku, say. Aku punya manajemen. Pakai salah satu nomor dari anak buah aku di manajemen. Ya, aku ada beberapa nomor handphone. Tidak bisa menuju ke aku langsung. Begitu juga si Fitri nama samaran. Waktu menghubungi Mamski nggak mau tahu nama asli dia. Dan dia juga nggak kasih tahu. Aku bilang sama dia, kamu nggak perlu kasih tahu saya nama aslimu. Cukup kita tahu, aku taunya kamu Fitri saja. Dan bener itu. Si rambut kobong kui sok ngancem-ngancem dan memfitnah-fitnah dengan bilangnya itulah nggak benar apa segala macam. Itu semuanya upaya untuk mengorek supaya cepat bisa keluar, karena itu yang diincer ini. Si rambut kobong ini kalau bisa ngeluarin si narasumber yang diincer yang memang memegang rahasia super gelap ya, yang paling ditakuti. Mateng gue. Terus wongnya wes ngomong karo aku maneh. Gimana sih? Ngeri. Memang sesatnya luar biasa. Siapa mam yang sesat? Cari aja sendiri. Siapa mam yang dimaksud? Itu film lagi, film. Nonton aja filmnya. Ya. Nonton aja filmnya gitu loh. Siapa yang nggak tahu? Nggak tahu siapa. Siapa memangnya kira-kira? Hah? Menurut Ngana? Siapa? Nggak tahu. Ya iya. Mana tahu kita. Terus kamu tahu nggak? Nomor yang dipakai oleh yang nama palsu Fitri itu bukan nomor dia juga. Jadi dia nggak tahu nomor saya juga nggak tahu nomor dia. Putus komunikasi, putus.
Tidak tahu, setelah tutup telepon selesai, nggak tahu itu siapa, nomornya di mana, tinggal di mana, nggak tahu. Wallahi ini ya, demi Allah ini nggak bohong saya. Itu untuk menjaga keamanan dia, keamanan saya. Saya nggak tahu namanya, saya juga nggak tahu nomornya di mana, nomor teleponnya berapa, dia nggak tahu nomor saya berapa. Melalui orang-orang kita berkomunikasi. Karena kalau ngadepin orang yang belis, ngadepin hambanya setan itu memang harus lebih putar otak lagi. Jangan kita mati konyol. Itu soalnya antek-anteknya tuh, waduh gila itu guys. Gila itu. Tapi sekuat-kuatnya kekuatan belis, numbalin cuma pala bebong. Kira kau pakai tumbal sapi kau, sapi benggala yang harganya 3 miliar. Pala bebong receh kau. Pala bebong kau kasih 8 foto kau. Siapa kau 8 foto pala bebong? Dasar. Bebongnya bikin rica-rica itu. Lo rasa abis ditaruh di sajennya sama dia dimakan itu, dimasak itu, dimakan sama dia. Saking ogah rugi. Gimana sih?
이제 아시리 복사이드 수학을 보이스